Sang Pewaris Tunggal. 46. Maafkan kami Direktur. Kesalahan apa yang telah kalian perbuat terhadap tuan ini? Tanya Direktur Richard penasaran dan terkesan marah. Kami mengaku salah Direktur. Kami telah menganggap remeh nasabah yang sangat penting ini. Jawab Komandan Satpam takut-takut. Sejenak mengambil nafas untuk menenangkan diri. Lalu melanjutkan perkataannya. Semula kami hanya berniat menghalanginya untuk masuk ke dalam. Karena penampilannya yang tidak menggambarkan seorang nasabah penting. Sambung Komandan Satpam ragu-ragu. Karena telah berkata jujur dan apa adanya. Penting atau tidaknya seseorang. Apabila dia nasabah bank ini. Maka kalian wajib menghormatinya. Dan kalian tidak berhak untuk melarang siapapun masuk ke dalam bank ini. Sepanjang mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak melanggar aturan. Sanggah Direktur Richard. Geram. Kami mengaku salah Tuan. Dan kami pantas dihukum. Tapi kami mohon. Ampunilah kesalahan kami kali ini. Ucap salah seorang satpam masih dalam posisi berlutut. Kemudian teman mereka yang lain menyambung perkataannya. Kedepannya kami berjanji. Bahwa kami tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Jadi mohon kemurahan hati Tuan kali ini. Karena kami benar-benar menyesal. Rengek Komandan Satpam. Sambil menempelkan keningnya di lantai. Beralaskan punggung telapak tangannya. Manajer Leo yang melihat kejadian itu. Tidak sedikit pun tersentuh hatinya. Dia malah dengan garang berkata. Kalian memang manusia yang tidak punya akhlak. Percuma kalian dididik untuk menjadi satpam di tempat ini. Tapi kelakuan kalian tidak menggambarkan seorang manusia yang berbudi luhur. Ucap manajer Leo geram. Keempat satpam tersebut terdiam. Tidak bisa menjawab apapun. Karena mereka menyadari. Bahwa mereka tadi memang telah bertindak di luar batas kewajaran. Dan melewati kewenangan mereka sebagai anggota pengamanan bank tersebut. Direktur Richard tampil ke depan. Dan berkata dengan garang. Kalian sudah tidak pantas lagi berada di bank ini. Sebaiknya kalian pergi. Aku tidak mau melihat kalian ada di sini lagi. Ucapnya meradang. Maafkan kami Direktur. Kami berjanji. Bahwa kami tidak akan mengulangi perbuatan tidak terpuji seperti itu lagi. Ucap Komandan Satpam menyesali perbuatannya. Jika kedepannya kami melakukan hal buruk lagi, maka kami siap untuk dihukum. Jadi mohon maafkan kami Tuan Direktur dan Tuan yang terhormat. Pinta mereka kepada Direktur Richard terutama kepada Dion bersamaan Direktur Richard mengarahkan pandangannya ke arah Dion. Menunggu keputusan apa yang akan diambilnya. Dion yang ditatap pun paham. Kemudian dia berkata, kali ini, aku memberi kesempatan kepada kalian, untuk tetap bekerja di bank ini. Tapi jika ada laporan buruk yang kudengar tentang kalian, dan masih tetap merendahkan orang lain, serta mempersulit calon nasabah untuk masuk ke bank ini, maka dengan tanganku sendiri, aku akan menghabisi kalian semua. Ancam Dion dengan aura yang menakutkan. Terima kasih Tuan. Kami berjanji. Bahwa kami tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Jawab mereka serempak. Sambil kembali menempelkan keningnya di lantai. Direktur Richard dan manajer Leo. Aku sudah memaafkan kesalahan mereka. Tapi sesuai dengan janjiku tadi. Apabila mereka suatu saat nanti ketahuan mengulangi perbuatannya, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghukum mereka berempat.
termasuk kalian berdua," ucap Dion dengan suara sedikit keras. Kemudian kembali berkata, "Percayalah, tidak sulit bagiku untuk menukar atau mengganti pimpinan di bank ini kapan saja," ucap Dion dingin. "Baiklah kalau begitu Tuan. Kedepannya kami akan mendidik mereka agar bersikap lebih sopan kepada nasabah," jawab Direktur Richard gemetar. Dia bersikap demikian karena menyadari posisinya saat ini. Jabatannya kapan saja bisa dicopot. Kalau nasabah penting seperti Dion mengadukan klaim ketidakpuasannya terhadap layanan bank tersebut, maka ketika Dion mengucapkan ancaman itu, mereka cukup mengerti dan akan berusaha berbuat yang terbaik untuk melayani Dion. Setelah beberapa saat terdiam, Dion pun berkata, "Kalau sudah tidak ada masalah lagi, aku undur diri," kata Dion sambil melangkah menuju ke mobilnya, yang kebetulan dia parkir tidak di halaman bank, tetapi di tempat parkir biasa di pinggir jalan, tanpa menunggu jawaban dari Richard dan Leo. Sepeninggal Dion, Direktur Richard dan manajer Leo memandang keempat satpam tersebut dengan perasaan bercampur aduk, kemudian melampiaskan kekesalannya. "Dasar bodoh. Siapapun adanya yang datang ke sini, jangan bersikap arogan. Kalian dipekerjakan di sini bukan untuk menunjukkan kesombongan kalian, tapi untuk menjaga keamanan di tempat ini. Paham?" bentak Direktur Richard geram. "Dan untuk kalian ketahui, bahwa orang yang kalian halang-halangi tadi, agar tidak masuk ke dalam, adalah tamu yang sangat penting dan terhormat bagi bank ini. Hanya dengan sekali ucapannya saja, kita semua akan berakhir. Paham kalian? Dasar bodoh," bentak Direktur Richard sambil menggerutu keempat satpam yang dibentak oleh pimpinan tertinggi bank tersebut. Nyalinya menjadi ciut. Mereka hanya diam ketika dimarahi oleh Direktur Richard. Apapun yang akan dikatakan olehnya, mereka tidak berani untuk membantahnya. Setelah panjang lebar diceramahi sekaligus dimarahi oleh Direktur Richard, Komandan Satpam memberanikan diri berkata, "Kami mengerti Direktur. Mohon sekali lagi, maafkan kesalahan kami," ucapnya tulus. "Baiklah. Dan ingat, kalian sudah mendapatkan peringatan pertama, dan tidak akan ada lagi peringatan kedua. Apabila kalian melakukannya lagi, maka persiapkan mental kalian untuk menghadapinya," ucap Direktur Richard sambil memasuki lobi bank. "Terima kasih Direktur," jawab mereka serempak, sambil membungkukkan separuh badannya ke arah Direktur Richard yang sedang memasuki lobi bank. Setelah menyelesaikan urusannya di bank cabang Amex Kota B, Dion memutuskan untuk berkeliling kota, sembari melihat kemungkinan adanya peluang untuk memperluas investasi. Tujuan utamanya tentu saja adalah mencari tanah kosong yang diperuntukkan untuk membangun fasilitas pabrik besar pembuatan berbagai jenis alat elektronik canggih yang belum ada di kota B ini. Dion tertarik dengan usulan dari Dewa Strategi dan Investasi James untuk melebarkan sayap kekuasaannya di bidang pengembangan iptek berskala internasional. Oleh karena itulah, setelah urusannya di bank tersebut kelar, Dion saat ini tengah mengendarai mobil mewahnya menuju suatu bangunan bekas pabrik sepatu yang berlokasi di sebuah tanah lapang yang sangat luas dan sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Tapi sebelum Dion pergi ke lokasi bekas pabrik sepatu itu, dia terlebih dahulu menghubungi orang-orangnya
untuk menyusul ke lokasi yang ditunjuk. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya menuju lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi, Dion segera memarkirkan mobilnya di depan sebuah bangunan yang terlihat masih bagus dan terawat. Kemudian keluar dari dalam mobil mewah dengan gagahnya. Setelah keluar dari mobil, keningnya sedikit berkerut begitu melihat satu bangunan yang tidak begitu besar dan masih utuh, berdiri dengan kokohnya di tengah-tengah kerangka bangunan pabrik yang terbengkalai dan hampir roboh. Tapi tanpa disadari, kehadirannya telah menarik perhatian beberapa orang yang ada di dalam bangunan yang masih utuh tersebut. Antara percaya dengan tidak, orang yang ada di dalam bangunan itu terpaku diam, dengan mata melotot, dan rahang yang terjatuh, menganga lebar karena terkejut. Berkali-kali mereka mengucek matanya, untuk memastikan, apakah orang yang barusan keluar dari sebuah mobil mewah, adalah orang yang selama ini dicap sebagai gembel, benalu, pengemis, gelandangan, dan sampah tidak berguna di keluarga Wolf. Setelah memastikan berkali-kali, dan melalui perdebatan yang sengit di antara mereka berlima, akhirnya mereka yakin bahwa orang yang barusan keluar dari mobil mewah tersebut adalah Dion. Tapi sayangnya, Dion tidak menyadarinya sama sekali, karena dia tidak bisa melihat apa saja yang ada di dalam bangunan yang masih utuh tersebut. Dengan tenang Dion berjalan mendekati bangunan tersebut, mengamatinya dan mencoba mengintip ke dalam, untuk memastikan, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Ketika sedang asyik-asyiknya mengintip ke dalam, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah jendela yang terbuka cukup lebar, hingga membuatnya terperanjat dan mundur menjauh dari jendela. 47. Mau apa kau? Brengsek. Dasar bajingan. Sekali sampah tetap sampah. Kutuk seseorang yang barusan tadi membuka jendela karena marah. Tak lama sesudah itu, dia keluar melalui pintu depan, dan langsung menghardik Dion dengan kasarnya. Dasar sampah. Berani-beraninya kau mengintip ke dalam rumahku. Apakah kau mau dihajar? Hardik orang yang baru saja keluar dari bangunan tersebut. Sekilas Dion melihat ke arah orang yang baru saja membentak, menghardik dan sekaligus menghinanya. Tapi alangkah terkejutnya Dion begitu melihat siapa orang yang sedang dihadapinya itu. Di tengah keterkejutannya itu, muncul lagi 4 orang yang sudah sangat dikenal oleh Dion. Mereka adalah Nenek Wolf, Danish, Everly dan Calista. Dan orang yang barusan tadi membentaknya adalah Brian. Kau, ucap Dion singkat dan keheranan. Ya, aku. Kenapa? Ini adalah rumah dan tanah kami. Berani-beraninya kau datang ke sini. Ucap Brian sombong dan tak tahu diri mengaku-ngaku hak milik orang lain sebagai miliknya. Ternyata kalian di sini. Aku sungguh tidak menyangka. Orang yang dulunya kaya, sekarang menjadi gelandangan seperti ini. Ucap Dion merendahkan mereka semua. Dia penasaran. Kenapa informasi seperti ini tidak dilaporkan kepadanya? Apa pedulimu? Dan ingat, kami bukan gelandangan. Kami hanya terusir dari rumah kami sendiri karena perbuatanmu. Jawab Brian membela diri. Apa bedanya? Sanggah Dion sambil tersenyum sinis. Brian yang mendapat sanggahan seperti itu terdiam. Matanya jelalatan memandang ke satu titik, di mana di tempat itu, mobil Dion terparkir dengan gagahnya.
Kemudian dia berkata, "Tunggu dulu. Sepertinya kau sekarang sudah beruntung dan kaya. Walau aku tidak tahu dari mana kekayaanmu itu." Sambungnya lagi. Diam sejenak kemudian melanjutkan berkata kembali, "Tunggu." Ucapnya sambil mengingat sesuatu. "Jangan-jangan kau yang telah merampok harta kami semua. Karena kau ingin membalas dendam." Ujarnya asal tuduh. "Aku ingat. Ketika di dalam pesta itu, orang-orang yang datang begitu menghormatimu. Dan tak satu pun yang berani mengganggumu. Jangan-jangan mereka adalah orang-orangmu, yang kau janjikan untuk dibayar, agar bisa merampok harta kami." Ucap Brian sekenanya, dan terus menyambung perkataannya, dengan kemarahan yang meluap. "Luap. Kalau tidak, bagaimana kau bisa membeli mobil mewah itu? Dan yang selama ini menjadi perbincangan di kota B?" kata Brian terkejut. Begitu juga yang lain. Walaupun mereka tadi sudah melihatnya, tapi sekarang baru sadar kembali bahwa Dion adalah pemilik mobil itu. "Aku ada ide," sambung sebuah suara yang tiba-tiba menengahi pertengkaran Dion dan Brian. "Karena kau sudah pernah menjadi menantu di keluargaku, dan selama itu menumpang hidup dan makan di rumahku, maka kau harus mengganti apa yang telah kau makan dan tumpangi itu." Ucap Nenek Wolf senang. Tidak berhenti di situ saja. Dia kembali mengucapkan kata-kata licik kepada Dion. "Serahkan mobil, kunci dan surat-suratnya kepadaku. Lumayan bisa dijual. Dan uangnya bisa aku pergunakan untuk belanja, membeli rumah dan lain sebagainya." Sambung Nenek Wolf semakin senang Brian yang otaknya yang kotor, dan hati yang penuh dengan kedengkian, menyetujui apa yang nenek mertuanya ucapkan tadi. Dengan kegembiraan yang meluap-luap dia pun berkata, "Benar itu Nek. Si sampah itu walaupun sekarang nasibnya sudah berubah, tapi dia tetap saja berhutang dengan keluarga kita. Karena dia berhutang, maka dia wajib membayar hutangnya, dengan cara menyerahkan mobil mewah itu kepada kita. Kalau dia menolak, aku akan patahkan tangannya." Ucap Brian dengan sombong. Dia lupa siapa Dion yang sesungguhnya. Everly yang dari tadi masih diam saja, ikut-ikutan memberi dukungan kepada ibu mertuanya dengan tersenyum. "Aku setuju Bu. Jika si sampah itu harus mengembalikan apa yang telah dia makan, dan membayar sewa selama setahun tinggal di rumah ibu." Ucapnya mulai menjilat Danis yang biasanya hanya diam saja. Kali ini dia benar-benar mati kutu. Tidak bisa berkomentar apapun. Tetapi tiba-tiba perutnya disikut oleh istrinya, agar ikut berkomentar. Maka mau tidak mau dia pun berkata, "Kami sebenarnya tidak tahu bagaimana kau bisa memiliki mobil itu. Padahal selama ini, kau dikenal sebagai gelandangan, pengangguran, pecundang, dan sampah yang tidak berguna. Tapi hari ini, dengan mata kepala kami sendiri, kami melihat kau mengendarai mobil mewah itu, dan kami tidak tahu apa maksud kedatanganmu ke sini. Untuk menghargai dan menghormati nenek mertuamu itu, maka serahkan mobil itu kepada nenek. Jika tidak..." Ucap Danish menggantung. Dion yang mendengar kata-kata tersebut tersenyum sinis. Kemudian dia berkata, "Sekarang aku baru tahu. Ternyata ada gelandangan mantan orang kaya, yang masih tetap saja serakah, walaupun sudah jatuh miskin." Ucap Dion memprovokasi mereka.
Lalu melanjutkan berkata, "Aku ingin lihat sampai di mana kekuatan kalian untuk merebut mobil mewahku itu." Tambah Dion lagi. "Dan satu hal yang perlu kalian ketahui. Kalian tidak perlu repot-repot mencari tahu bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukanku setelah kalian usir dari rumah itu." Ucapnya sambil menahan marah. Sekali Dion tetaplah Dion. Apapun yang diucapkannya akan tetap dilaksanakan, walau sesulit apapun. Ucapnya mantap dan tidak kenal takut. Brian yang mendengar ucapan tersebut, emosinya menjadi naik. Begitu juga dengan yang lain. Dengan geram dia berkata, "Beraninya kau berkata seperti itu di hadapan nenek?" Ucapnya masih dengan sikap sombong, sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah Dion. Dion yang menjadi sasaran tunjuk itu, dengan tenang berkata, "Dan kau pengantin malang, sudahlah hartamu habis disita, ditangkap oleh pihak berwajib pula, kemudian digelandang dari tempat pesta seperti penjahat besar. Hari ini masih bisa berkoar-koar ingin mengancamku. Jangan mimpi kau," ucap Dion merendahkan Brian. "Kau enak-enak duduk di sini, setelah berhasil melarikan diri, dan bersikap egois, meninggalkan Jasmine sendirian di penjara. Sungguh kau manusia naif, dan benar-benar tidak berguna," ucap Dion menghina. "Kurang ajar kau," ucapnya marah, sambil berlari ke arah Dion dan melesatkan pukulannya ke wajah Dion. Tapi, plak, buk, ARGGH, teriak Brian kesakitan. Dengan tubuh terdorong mundur beberapa langkah belakang. Mulutnya mengeluarkan darah akibat ditampar oleh Dion. Badannya sedikit membungkuk karena merasakan sakit yang teramat sangat di perutnya akibat terkena tendangan yang cukup kuat dari Dion. Calista yang melihat kejadian itu menjadi emosi dan berteriak marah dengan memaki Dion tanpa memikirkan lagi perasaannya. "Dasar binatang kau! Anjing saja kalau dikasih makan akan tetap setia kepada tuannya, tapi kau lebih hina daripada anjing itu," teriak Calista benar-benar marah. "Benar, kau itu lebih hina daripada anjing. Percuma selama ini kami memberi kau makan dan tumpangan. Ternyata kau adalah binatang yang tidak bisa membalas budi," sambung Everly juga emosi. Dion yang dihina habis-habisan oleh mantan keluarganya menjadi sangat marah. Ingin rasanya dia merobek mulut kedua perempuan tersebut, tapi pantang baginya untuk menjatuhkan tangan kepada perempuan. Kalau tidak terpaksa, namun emosinya sudah tidak bisa tertahankan lagi. Dengan tenang dia berjalan mendekati Brian, yang saat ini bukan sedang menunduk, tapi sedang berlutut di tanah sambil meringis kesakitan. Brian tidak menyadari kedatangan Dion. Tiba-tiba saja dia merasakan kerah baju bagian belakangnya ditarik oleh Dion dengan keras, sehingga wajahnya mendongak ke atas mengarah kepada Dion sementara dia memfokuskan diri untuk melihat siapa yang telah berbuat seperti itu kepadanya. Tiba-tiba tamparan yang sangat kuat menimpa wajahnya, sehingga membuat dia terjatuh dan berguling-guling di tanah. Tak cukup sampai di situ, Dion kembali menyiksa Brian dengan menendang perutnya kuat-kuat, hingga menambah penderitaan Brian semakin menjadi. Nenek Wolf dan Danish tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Everly dan Calista. Mereka sudah tahu akan kekuatan Dion. Kalau mereka maju membantu Brian,
maka mereka juga akan disiksa oleh Dion dengan sadisnya. Dengan mata kepala sendiri, mereka menyaksikan bagaimana Dion dengan tega dan tanpa belas kasihan menganiaya Brian yang tubuhnya sudah terluka. Sempoyongan dan kesakitan itu, tamparan dan tendangan Dion yang cukup kuat tadi, sukses membuat tubuh Brian terbang menjauh, dengan luka yang semakin parah. Darah segar masih tetap keluar dari mulutnya yang bengkak. Dua giginya tercabut dengan paksa akibat tamparan kuat itu. Setelah selesai menyiksa Brian, Dion mengalihkan pandangannya ke arah mereka berempat, hingga membuat tubuh mereka gemetaran. Lutut kaku, seperti tidak bisa digerakkan lagi seperti tadi. Dengan tenang dan mulut menyeringai, seperti psikopat, Dion melangkah mendekati mereka berempat. Setelah dekat, dia menatap keempatnya dengan tatapan mata yang mengancam. Nenek Wolf, Danish, Everly dan Calista semakin ketakutan. Tubuh keempatnya tidak mampu digerakkan akibat aura kemarahan yang dipancarkan oleh mata Dion. Sekitar 1 menit hal itu berlangsung. Dion masih tetap tidak bersuara. Dia hanya menatap mereka berempat dengan tatapan kebencian yang sangat dalam. Tidak tahan mendapat tatapan yang mematikan itu, Calista memberanikan diri berkata, "Mau apa kau?" Teriaknya kuat dan takut-takut. 48. Kalian tidak pantas. Dion tidak menggubris pertanyaan Calista, tapi malah mengarahkan pandangannya ke arah Nenek Wolf kemudian berkata, "Mana kesombonganmu Nenek Elina?" Ujar Dion menyebutkan nama asli Nenek Wolf, yang sudah lama diketahuinya dari kakek, suami dari Elina tersebut. "Dulu kau begitu sombong, angkuh dan tidak kenal takut. Tapi sekarang, kau tidak ubahnya seperti anjing yang ketakutan ketika berhadapan dengan tuannya." Ucap Dion merendahkan kedudukan Nenek Wolf atau Elina. Yang bersangkutan marah dan ingin menjawab pertanyaan Dion, tapi Dion segera memotongnya dengan perkataan yang cukup mengena di hati. Tanpa belas kasihan dan berpikir jernih, kau membiarkan anak-anakmu, juga keturunanmu menghinaku sesuka hati. Dan pada akhirnya, kau termakan oleh kebodohan mereka sendiri. Ucap Dion tegas, lalu terus melanjutkan ucapannya. Kau nenek tua yang tidak punya otak. Kalaupun punya, tapi tidak kau pergunakan dengan baik. Kau termakan bujuk rayu mereka, sehingga kau dengan teganya mengusirku dari rumahmu, serta memaksaku untuk bercerai dengan Jasmine si jalang itu. Semua itu dilandaskan oleh kegilaanmu akan harta. Tapi apa buktinya? Harta yang kau bangga-banggakan itu, sekarang mana? Ucap Dion sambil berteriak cukup keras. Kemudian berkata lagi, kau tidak sadar bahwa dunia ini berputar, sama seperti perputaran nasib manusia, kadang di atas dan terkadang pula di bawah. Dulu kalian dengan kekayaan yang melimpah ruah, perusahaan di mana-mana, dengan bangganya mengklaim bahwa kalian adalah keluarga terkaya nomor 2 di kota B ini. Semua orang berduyun-duyun menjilat kalian dan meminta dukungan kalian, karena mereka menganggap kalian seperti gula, dan mereka adalah semutnya. Tapi ketika gulanya habis, kemana mereka yang selama ini menjilat kalian? Apakah setelah kalian menjadi gelandangan seperti ini, mereka datang membantu kalian? Tanya Dion melepaskan kekesalannya selama ini.
Beberapa saat kemudian dia melanjutkan perkataannya. Nah, karena dulu kau dengan sombongnya mengusirku dari rumahmu, maka sekarang giliranku mengusir kalian dari sini. Karena tempat ini sudah aku beli, dan aku akan mendirikan perusahaan di sini. Ucap Dion mengarang cerita. Lepas sudah segala ganjalan yang selama ini ada di hati Dion. Beberapa saat dia mengambil nafas dan menenangkan diri, untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk merenungkan semua perkataannya. Hasilnya, mereka berempat yang mendengar ucapan Dion menjadi terpaku, terpana dan tidak bisa berkomentar apapun. Apa yang dikatakan oleh Dion itu semuanya benar. Kekayaan, kekuasaan dan nama besar, itu mirip seperti gula. Ketika dia menumpuk, banyak semut yang datang berduyun-duyun untuk mencicipinya. Tapi ketika gula itu habis, maka semut itu pun pergi. Seperti itulah nasib yang mereka alami sekarang ini. Nenek Wolf yang mendengar semua perkataan Dion tidak tahan. Kemudian dengan berurai air mata, dia berjalan terlatih-tatih dengan bantuan tongkatnya, menuju ke arah Dion. Ketika jaraknya tinggal 2 meter lagi dari Dion, Nenek Wolf menghentikan langkahnya, dan langsung berkata, "Dion, berilah muka kepada nenek yang tua ini. Sekarang nenek bukan siapa-siapa lagi. Walaupun kau itu bekas menantuku, tapi bagaimanapun, kau dulu pernah berhutang budi kepada nenek." Berhenti sebentar untuk mengambil nafas, kemudian berkata lagi, "Jadi nenek mohon, tolong serahkan mobil mewahmu itu, agar nenek bisa menjualnya, untuk membiayai kehidupan nenek dan mereka semua." Ucap Nenek Wolf memelas, dan memohon belas kasihan dari Dion. Suatu hal yang dulu tidak pernah dan pantang dilakukan olehnya, sekarang di hadapan Dion, dia terpaksa melakukan itu, demi untuk kelangsungan hidup dia dan keluarganya. Dion yang mengetahui akan niat busuk dari Nenek Wolf, tidak menanggapinya dengan serius. Dia malah menjawabnya dengan sinis. "Atas dasar apa aku harus menyerahkan mobil mewahku itu? Kalian sungguh tidak pantas untuk memilikinya," jawab Dion acuh. Nenek Wolf yang mendapat jawaban seperti itu menjadi emosi, kemudian meluapkan kemarahannya. Dia lupa dengan tujuannya semula untuk mendekati Dion. Pada dasarnya, Nenek Wolf memang gampang tersinggung dan mudah marah. Begitu diprovokasi dengan kata-kata yang merendahkan harga dirinya. "Ternyata kau manusia yang tidak tahu membalas budi. Aku menyesal, karena telah menerimamu sebagai cucu menantuku dulu," balas Nenek Wolf ketus bercampur geram. Tak mau kalah dan terus-menerus direndahkan oleh Nenek Wolf, Dion pun balas berkata, "Siapa yang sudi menjadi cucu menantumu? Kalau bukan karena permintaan dari kakek Wolf, maka aku tidak akan pernah sekalipun untuk menikah dengan Jasmine si jalang itu," ucap Dion tak kalah ketus dari perkataan Nenek Wolf. Danish yang mendengar Dion berkali-kali mengatakan Jasmine sebagai si jalang, menjadi emosi. Kemudian dia mendekati Dion untuk menamparkannya. Tapi belum sampai di hadapan Dion, Dion sudah menatap Danish dengan tatapan maut, sehingga membuat langkah Danish terhenti, dan secara refleks, mundur ke belakang ketakutan. "Sekali lagi kau berani mengancamku, maka aku tidak akan segan-segan untuk mematahkan tanganmu, dan merobek mulutmu itu," ucap Dion dingin dan terkesan mengancam Danish. Lalu dia berkata lagi,
Walaupun kau pernah menjadi ayah mertuaku, tapi sekarang, aku tidak akan pernah menghargaimu lagi," kata Dion tegas. "Sekarang pergilah dari sini sebelum pikiranku berubah," titah Dion mengancam mereka semua. "Dan jangan lupa, bawa juga si pecundang itu jauh-jauh dari sini. Dion, tolong maafkan nenek. Nenek benar-benar menyesal karena telah memaksa Jasmine untuk bercerai denganmu dan mengusirmu dari rumah nenek dulu," ucap Nenek Wolf bersiasat dan berharap agar Dion mengasihinya. Ucapan Nenek Wolf juga didukung oleh Everly. Dia dengan bermuka manis mendekati Dion, bersebelahan dengan Nenek Wolf, kemudian berucap, "Ibu juga sangat menyesal Dion, karena ibu terlambat menyadarinya. Selama ini ibu telah dibutakan oleh harta dan kedudukan, sehingga sedikit pun kami tidak menghargai keberadaanmu di rumah itu," ucapnya penuh dengan penyesalan, walaupun sebenarnya palsu. "Sebagai permintaan maafku, dan memandangku sebagai orang yang pernah menjadi ibu mertuamu, tolong berikanlah mobil itu kepada ibuku ini, agar dia bisa menjualnya, untuk berbelanja kebutuhannya sehari-hari," katanya merendah penuh dengan kepalsuan dan tipu daya, sambil mengedipkan matanya ke arah Dion. Tapi apa yang terjadi? Sekali Dion tetaplah Dion. Apapun yang mereka katakan, tidak akan bisa lagi menggoyahkan pendiriannya. Lalu dengan angkuhnya Dion berkata, "Dasar perempuan rendah. Kau tidak ubahnya seperti Jasmine si jalang itu. Di saat seperti ini, bisa-bisanya kau menggodaku dengan wajah sampahmu itu," ucap Dion geram dan tanpa ditutup-tutupi lagi apa yang telah dilakukan oleh Everly kepadanya. Kepalang malu dan takut ketahuan oleh suami, nenek juga anaknya. Dengan licik Everly berkata, "Kau yang manusia rendah, dan bekas menantu yang kurang ajar. Berani-beraninya kau menuduhku seperti itu. Aku berhadapan denganmu ini adalah untuk membantu ibuku meminta mobil burukmu itu," jawabnya membalas penghinaan Dion. Calista yang sedari tadi hanya diam saja, tidak terima ibu dan kakaknya dihina seperti itu oleh Dion. Maka dengan emosi yang meluap-luap, dia melampiaskan kemarahannya dengan berkata, "Kau sadar sedang berbicara kepada siapa? Dia ini nenekku. Dan orang yang kau hina ini adalah ibuku. Kau tidak berhak untuk menghinanya sedemikian rupa. Ngerti kau?" ucap Calista berapi-api. "Aku tak peduli dia dan dia ini siapa. Yang aku peduli sekarang ini adalah, segera tinggalkan tempat ini. Karena aku tidak mau melihat muka kalian lagi," jawab Dion bengis. Bertepatan dengan itu, belasan mobil mewah datang mendekati mereka, berhenti, dan segera mengeluarkan puluhan orang dari dalamnya. Semua orang yang keluar dari mobil-mobil mewah tersebut, rata-rata berperawakan tegap, berpakaian necis berwarna putih, dan dilapisi dengan jas mahal berwarna hitam, khas penampilan pengawal orang penting. Begitu mereka mendekati Dion, serentak puluhan laki-laki yang berbadan tegap itu membungkukkan setengah badannya ke arah Dion sambil berkata, 49. "Siapa kau sebenarnya, Tuan Muda?" ucap mereka serempak, dengan posisi badan membungkuk, dan kepala mengarah kepada Dion. "Bangunlah," jawab Dion singkat. "Terima kasih Tuan Muda," jawab mereka serempak lagi. Kejadian yang sangat langka tersebut tentu saja membuat Nenek Elina, Danish,
Everly serta Calista menjadi terkejut dan bingung. Bagaimana tidak terkejut? Orang yang selama ini mereka anggap sebagai pecundang, gembel, benalu dan sampah tidak berguna di keluarga Wolf, saat ini tengah mendapatkan penghormatan yang begitu besar dari puluhan laki-laki yang berbadan tegap dan terlihat kuat. Dalam pikiran dan hati mereka berkata, kalau Dion mendapatkan penghormatan yang sebesar itu, tentu saja Dion sekarang bukanlah orang sembarangan lagi. Kalau tidak, bagaimana orang-orang yang terlihat kuat itu tunduk dan begitu hormat kepadanya? Kini pikiran mereka telah terbuka dan baru menyadari bahwa Dion sekarang bukanlah orang yang bisa mereka singgung dan hina seenaknya lagi. Nenek Elina atau Nenek Wolf tercengang. Begitu juga dengan yang lain. Mereka sungguh tidak menyangka akan melihat kejadian yang sangat langka tersebut, di mana puluhan orang yang berbadan tegap dan berpakaian rapi memberi hormat kepada seorang pecundang seperti Dion. Tidak mau larut dalam pikirannya. Dengan terbata-bata, Nenek Elina menyapa Dion dengan sikap hormat juga. Saat ini dia tidak berani lagi untuk bersikap kurang ajar terhadap Dion. Dia juga memberi kode kepada Danish, Everly dan Calista, agar tidak membuat masalah apapun dengan Dion saat ini. Dion, siapa kau sebenarnya? Selama ini, nenek hanya mengenalmu sebagai pecundang dan sampah tidak berguna di keluargaku. Tapi sekarang di depan nenek, kau telah menunjukkan keagunganmu yang sesungguhnya, kata Nenek Elina dengan hati-hati. Maafkan nenek, jika selama ini telah menghinamu dan tidak menganggapmu ada, kata Nenek Elina lagi penuh penyesalan. Dion yang mendapat pertanyaan seperti itu menjadi muak, lalu membalas pertanyaan Nenek Elina dengan santainya. Kau tidak perlu berpura-pura hormat seperti itu Nenek Elina. Apapun yang kalian lakukan terhadapku, aku tidak akan pernah melupakannya, jawab Dion dingin, dan tidak memperdulikan pertanyaan dari Nenek Elina tadi. Kemudian dengan tegas, Dion menyampaikan perintahnya. Sekarang pergilah dari sini dengan baik-baik, sebelum orang-orangku menyeret kalian semua dari sini secara paksa. Ujarnya tidak mau memperpanjang masalah dan menyulitkan diri sendiri. Nenek Elina bersedia dan terpaksa pergi dari lokasi itu. Tapi sebelum pergi dia sempat berkata, baiklah kalau begitu Dion. Sekarang nenek sudah tahu bahwa kau bukanlah orang sembarangan. Jika dari dulu nenek tahu tentangmu, maka nenek tidak mungkin memaksamu untuk bercerai dengan Jasmine. Sekarang nenek benar-benar menyesal, karena telah membuang aset yang sangat berharga dari keluarga nenek. Ucapnya menyesali diri sendiri. Kemudian menyambung berkata, kami semua akan pergi dari sini. Tapi bagaimana dengan anak itu? Dia sekarang sedang pingsan. Kalau disuruh untuk mengangkatnya, tentu saja nenek tidak akan kuat. Ucapnya bingung. Kau tidak perlu khawatir. Orang-orangku akan membangunkannya dengan paksa, jawab Dion enteng. Kemudian dia memberi kode kepada salah seorang di antara mereka untuk mengambil air dan menyiramkannya ke wajah Brian. Begitu air yang disiramkan dari botol minuman membasahi wajahnya, Brian terbangun dengan gelagapan. Masih dalam keadaan lemah, dia mengucek-ngucek matanya, menghapus air yang berusaha memasuki mata. Belum juga dia sadar apa yang sebenarnya terjadi,
Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang begitu dingin memecahkan suasana hening di sekitarnya. Aku memberi kesempatan kepadamu satu kali lagi. Jika kau masih berani menghinaku dan memprovokasiku dengan kata-kata kotormu itu, maka percayalah, orang-orangku akan membuatmu musnah dari muka bumi ini dalam sekejap. Ucap Dion dingin. Brian yang mendapatkan ancaman seperti itu, berusaha bangun dan berdiri. Tapi alangkah terkejutnya dia, begitu melihat di sekelilingnya. Terdapat puluhan orang laki-laki yang berbadan tegap dan berpakaian rapi, sedang menatapnya dengan tatapan yang tajam. Kali ini Brian tidak berani lagi menjawab kata-kata Dion. Dia hanya menundukkan kepala ke arah kakinya. Perlahan-lahan dia mulai bangkit dari duduknya, dan berusaha untuk berdiri. Kondisi tubuhnya benar-benar lemah, karena habis dihajar oleh Dion tadi. Tapi sejujurnya, Dion bukanlah orang yang kejam dan tidak berhati. Dia jelas menyadari, dengan kondisi Brian seperti itu, tentu saja dia tidak akan sanggup untuk berjalan jauh. Oleh karena itu, Dion memerintahkan kepada salah seorang dari mereka untuk mendekati Brian dan mengobatinya. Hanya dalam waktu 1 menit, kondisi tubuh Brian sudah kembali pulih. Luka-luka yang dialaminya telah hilang dan tersamarkan oleh obat-obatan yang dioleskan ke seluruh lukanya. Orang yang ditugaskan oleh Dion tadi ternyata adalah si dewa medis, Govin. Dia ternyata datang bersama dengan rombongan itu, berikut bersama dengan ke-8 rekan-rekan utamanya, seperti Iron, Hans, Robin dan lain-lain. Dengan keahlian medis dan obat-obatan, ditambah dengan aura spiritualnya, luka-luka yang dialami oleh Brian menghilang dalam sekejap, dan tubuhnya pun kembali bugar, setelah disuruh untuk meminum ramuan yang disodorkan kepadanya. Setelah selesai, si dewa obat menghampiri Dion dan membungkuk ke arahnya sambil berkata, "Tugas sudah selesai Tuan," katanya sambil membungkuk ke arah Dion. "Terima kasih," jawab Dion singkat. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Nenek Elina, dan berkata, "Kesempatan yang telah kuberikan ini, pergunakanlah dengan baik. Jangan pernah lagi menampakkan wajah kalian di depanku," ucap Dion sambil melemparkan bungkusan kecil ke arah Everly. "Sekarang pergilah," kata Dion tegas. "Terima kasih Dion," kata Nenek Elina, sambil menundukkan kepalanya ke arah Dion. Lalu dengan berat hati, dia mengajak anak dan cucunya untuk pergi dari situ dengan baik-baik. Tentu saja setelah mengambil bungkusan yang tadi dilemparkan oleh Dion. Sepeninggal mereka, Dion mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang yang baru datang tersebut, kemudian menyampaikan protesnya. "Kenapa ketika ada peristiwa yang tidak mengenakan di sini, kalian malah terlambat datang?" tanya Dion geram. "Maafkan kami Tuan Muda, keterlambatan kami dikarenakan jalanan yang macet. Dan kebetulan ketika kami hampir sampai di sini, telah terjadi kecelakaan yang hampir merenggut nyawa seorang gadis muda pengemis di sana," jawab orang yang ditanya itu, yang ternyata adalah Iron si tangan besi. "Baiklah, alasanmu bisa kuterima," jawab Dion singkat. "Rams, apakah kau sudah melacak siapa pemilik tanah dan bangunan ini sebelumnya?" tanya Dion kepada si otak jenius. "Rams, sudah Tuan Muda,"
Pemilik resmi tanah dan bangunan ini adalah Tiger, seorang pengusaha kaya raya beberapa tahun yang lalu. Jawab Rams, tanpa ragu-ragu, dan melanjutkan berkata, usahanya bangkrut karena dikhianati oleh rekan kerjanya sendiri, ditambah dengan kelakuan anaknya yang suka berfoya-foya dan bermabuk-mabukan. Lalu kenapa tempat ini dibiarkan begitu saja, tanpa ada perawatan sama sekali? Tanya Dion penasaran. Menurut penelusuran yang berhasil kami temukan, pengusaha yang bangkrut tersebut telah difitnah oleh rekan kerjanya sendiri, dan selama 3 tahun mendekam dalam penjara. Setelah bebas, dia tidak mau lagi melanjutkan usahanya, dan memilih untuk pindah dari kota B ini ke sebuah desa di kota sebelah dan menjadi petani. Sementara anaknya, menurut kabar, telah menjadi seorang anak yang cacat, karena telah dianiaya oleh orang-orang suruhan rekan kerja ayahnya sendiri. Sedangkan ayahnya tidak jarang juga mendapat ancaman dan intimidasi dari orang-orang suruhan rekan kerjanya dulu, karena tidak mau melepaskan aset tanah dan bangunan yang masih tersisa di tangannya sampai saat ini. Dengan berbagai macam cara, rekan kerja pemilik tanah ini terus berusaha untuk mendapatkan, bahkan berniat merampas surat tanah dan bangunan yang kabarnya disimpan di sebuah bank ternama di kota B ini. Jawab Rams dengan penjelasan panjang lebar kepada Dion. Memangnya siapa rekan kerja pemilik tanah ini? Tanya Dion geram. 50. Utusan Yang Mulia Dion. Dia adalah Govan Brandi, saudara sepupu jauh dari Brandi Leo, ketua gangster yang sudah Tuan taklukkan, tapi berlainan kakek. Jawab Rams jelas dan tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian dia menjelaskan kembali tentang si Govan itu. Buyutnya adalah orang yang sama, yaitu Govan Arion Brandi, seorang taipan besar pada masanya dulu. Ujarnya, darah pengusaha Govan menurun dari kakek buyutnya sendiri. Tapi sayangnya sifat baik dari buyutnya tidak menurun padanya. Sedangkan Brandi Leo memilih pekerjaannya sebagai seorang gangster jalanan, hingga naik menjadi ketuanya sampai saat ini. Ucap Rams panjang lebar. Dion yang mendengar penjelasan tersebut sudah memahaminya dengan baik. Lalu dia berkata, ada kemungkinan tukang pukul si Govan itu adalah anak buah Brandi sendiri. Ujarnya. Benar Tuan Muda. Jawab Rams singkat, tidak mau berlama-lama larut dalam masalah itu. Dion segera memberi instruksi kepada bawahannya. Bawa Brandi brengsek itu kemari. Saat ini juga. Ucapnya tegas. Siap laksanakan Tuan Muda. Jawab Iron, Hans, Leon, Robin dan Burgon serempak. Begitu juga yang lain. Dion untuk sesaat terkesima. Begitu melihat betapa patuhnya orang-orang kuat tersebut terhadap perintahnya. Di dalam hatinya membatin, begini ternyata penampilan orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Kapan saja dia membutuhkan sesuatu, hanya tinggal perintah, maka orang-orangnya akan dengan sukarela atau terpaksa datang melaksanakan perintah tersebut. Setelah tersadar dari lamunannya, Dion kembali memberikan instruksi yang cukup jelas kepada salah satu anak buahnya. Burgon, sebar orang-orangmu untuk menemukan keberadaan pemilik tanah ini dan bawa dia ke sini hari ini juga. Baik Tuan Muda. Jawab Burgon sambil membungkuk.
Kemudian dia meminta izin untuk melaksanakan perintah tersebut, diiringi oleh 20 anak buahnya, dengan menaiki 3 mobil mewah untuk menuju kota es. "Tunggu," ucap Dion tiba-tiba, menghentikan langkah mereka untuk memasuki mobil. Baru saja Rams menemukan titik koordinat keberadaan pemilik tanah ini. "Jangan gunakan mobil ke sana. Itu akan memakan waktu yang lama. Tapi gunakan 2 helikopter Super Puma perusahaan untuk menjemput si Tiger itu. Aku akan menghubungi Ivory untuk meminta izin kepada kakekku atas penggunaan 2 helikopter tersebut," ujarnya merendah. Tak mau meminta izin langsung kepada Tuan Mahesa Birawa, kakeknya. "Siap laksanakan Tuan Muda," jawab Burgon patuh, dan menunggu instruksi selanjutnya. "Kau akan didampingi oleh Hans, Robin dan Leon ke sana. Jadi kerjakan tugasmu tanpa ada kesalahan sedikit pun nanti. Sedangkan untuk Iron dan yang lain, tetap di sini untuk mendampingiku. Tugas untuk menjemput si Brandy itu, aku serahkan kepada bawahanmu saja. Dan untuk kalian, Rams dan Siolung, persiapkan surat-surat yang diperlukan untuk pembelian tanah ini. Aku tidak mau ada kendala sedikit pun nantinya." "Siap laksanakan Tuan Muda," jawab mereka mantap secara serempak. Rams, si otak jenius, kemanapun dia pergi, tetap membawa komputer portabel miliknya. Jadi kapan saja tenaganya dibutuhkan, perangkat itu telah tersedia saat itu juga. Sebagai seorang yang dijuluki si otak jenius, tentu saja dia adalah seorang hacker yang sangat handal. Bahkan posisinya mungkin menempati urutan pertama di dunia. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi, dia tetap membawa komputer portabel lipatnya yang sangat canggih, karena ukurannya hanya sebesar handphone biasa. Tapi begitu dibuka, akan menampilkan layar hologram yang sangat besar. Dari layar hologram itulah, Rams selalu mengerjakan tugasnya, sebagai seorang peretas atau hacker yang mumpuni di saat ini ya. Dengan cekatan dan hati-hati, dia melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, demi kelancaran proses transaksi yang tidak lama lagi akan terjadi. Setelah semua instruksi selesai diberikan, Dion memutuskan untuk berkeliling dan meninjau seluruh areal bekas pabrik itu, didampingi oleh Iron dan anak buahnya yang lain. Sementara Rams dan Siolung sedang sibuk mengerjakan tugasnya. Mereka di sana tidak sendiri, tetapi tetap dikawal oleh orang-orangnya Iron. Sedangkan Burgon, Hans, Leon dan Robin, berikut 20 orang pengawalnya, saat ini sedang mengudara dengan menggunakan 2 helikopter Super Puma, menuju ke kota es tempat di mana Tiger berada. 2 helikopter Super Puma tersebut bisa mengudara setelah mendapat izin dari otoritas setempat, walaupun hanya sebagai basa-basi saja. Sedangkan tempat yang dituju adalah sebuah kota kecil, dengan desa-desanya yang subur dan makmur. Topografinya terdiri dari puluhan perbukitan dan hamparan dataran rendah, cocok untuk areal perkebunan dan persawahan. 2 helikopter Super Puma meraung-raung di udara, melintasi daerah perbukitan dan persawahan, menuju titik koordinat yang telah ditentukan oleh Rams, si otak jenius. Hanya membutuhkan waktu sekitar 17 menit,
Dua helikopter tersebut sudah mendarat di sebuah lapangan sepak bola, bersebelahan dengan areal persawahan yang cukup luas. Sebelum dua helikopter Super Puma tersebut mengudara, Ivory sudah menghubungi otoritas setempat di kota S untuk meminta izin mendaratkan dua helikopternya di sebuah desa di mana Tiger berada. Kedatangan dua helikopter Super Puma yang cukup besar itu tentu saja membuat kehebohan di desa tersebut. Maka berbondong-bondonglah orang desa datang untuk melihat siapa gerangan tamu agung yang datang ke desanya itu dengan menggunakan dua helikopter besar. Setelah mesin helikopter dimatikan, pintu-pintunya segera terbuka, dan keluarlah puluhan orang dari dalamnya, kecuali pilot, kopilot, kru dan petugas kabinnya. Untuk diketahui bersama, helikopter Super Puma yang mereka gunakan tadi adalah jenis helikopter Airbus H225, seharga 27 juta dolar Amerika. Dengan jarak tempuh sejauh 857 km sekali isi bahan bakar, dan kecepatan jelajahnya sekitar 275,5 km per jam 2. Bisa membawa penumpang sebanyak 24 orang, ditambah dengan 1 orang pilot dan 1 orang kopilot, serta 2 kru dan 2 petugas kabin. Jadi dengan membawa 2 helikopter tersebut, kabin penumpangnya masih banyak yang belum terisi, dan terlihat lapang. Burgon, Hans, Leon dan Robin dan puluhan pengawal yang baru saja keluar dari dalam helikopter, mendapat sambutan yang sangat meriah dari orang-orang desa, termasuk juga kepala desa berikut aparatur sipilnya. Tak lama kemudian, datang 4 buah mobil khusus penumpang, yang berisi beberapa orang petugas keamanan dari distrik yang membawahi desa tersebut. Di dalam rombongan itu, terdapat juga kepala distrik juga bawahannya yang lain, termasuk beberapa orang penting distrik tersebut. Mereka khusus datang untuk menyambut kedatangan rombongan yang diutus oleh Dion, karena mereka telah mendapatkan informasi dari Ivory, orang yang sangat mereka kenal dan hormati selama ini. Oleh karena itu, setelah mendapat pemberitahuan dari Ivory, kepala distrik segera menghubungi orang-orang penting distrik tersebut, berikut dengan kepala desanya. Setelah semuanya berkumpul, dengan tergesa-gesa mereka menuju ke arah desa yang akan dituju oleh orang-orang utusan Dion. Setelah sampai di sana, mereka bergegas berjalan menuju ke arah rombongan tersebut, sambil memberi penghormatan kepada mereka, layaknya sikap yang ditunjukkan kepada orang besar. Hans, Burgon, Leon dan Robin tercengang ketika mendapat sambutan yang cukup meriah itu. Mereka tidak menyangka akan mendapat sambutan yang begitu antusias dari masyarakat desa tersebut, berikut dengan kepala distrik dan orang-orang penting di dalamnya. Karena mereka telah mendapatkan penghormatan yang begitu tulus dari orang-orang penting distrik tersebut, maka mau tidak mau keempatnya juga membalas penghormatan itu, dan bersikap ramah kepada mereka semua. Kepala distrik berumur kisaran 30 tahunan, didampingi oleh orang-orangnya, datang mendekati rombongan tersebut kemudian bertanya, "Ada gerangan apakah tuan-tuan utusan yang mulia datang ke desa terpencil ini?" Ucapnya sopan dan hati-hati. Burgon yang menjadi ketua rombongan, maju selangkah untuk menjawab pertanyaan dari kepala distrik tersebut. "Kami diutus untuk menemui Tuan Tiger, yang katanya pindah dan menetap di desa ini, untuk dibawa ke kota B.
dan dipertemukan dengan tuan muda kami. Jawab Burgon tegas dan jelas kepala distrik. Spontan melihat kepada orang yang memimpin desa tersebut. Dia ingin memastikan apakah orang yang sedang dicari oleh rombongan tersebut memang berada di desanya. Kepala desa yang ditatap oleh kepala distrik atasannya itu paham dan mengangguk kemudian berkata, "Kebetulan orang yang sedang tuan-tuan cari memang ada di desa kami." Ucap kepala desa sedikit ragu. Kemudian melanjutkan berkata, "Dia dulunya dikabarkan adalah seorang taipan besar yang menguasai banyak perusahaan di kota B. Tapi sekarang, dia telah bangkrut dan pindah serta menetap di desa ini bersama dengan 2 orang anaknya sebagai petani," ujarnya panjang lebar. "Tapi kalau kami boleh tahu, ada keperluan apakah tuan-tuan ingin menemuinya?" Bersambung 51. Seperti bidadari.